Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Nah, selamat datang di channel ini, channel Agus Susanto. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu tempat eh, di tempat yang kita datangi. Ya. Jadi pemirsa, kalau kita naik mobil dari Jakarta, dari Semarang, kemudian kita sampai di Bawen atau Bawen, kemudian ini kan ada simpangnya. Kalau kita mau menuju Jogja atau Yogyakarta, tentunya kita ngambil yang kanan. Ya. Setelah ngambil yang kanan, kita tidak masuk kota apa ya, Ambarawa, tapi kita sekarang dialihkan boleh memilih ke kiri, ke jalan Lingkar. Oleh karena itu kita kalau melewati jalan ini tentunya lebih sepi, tetapi mendapatkan seperti di belakang saya ini, yaitu pemandangan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Adanya sebuah rawa yang sangat luas, lumayan luas lah. Nah, itu. Rawa itu dinamakan ya rawa pening. Ya. Bukan seperti kalau di Medan pening kepalanya pening, bukan ya. Rawa pening, ya itu apa ceritanya nanti kita sampaikan yang terkenal di sini karena sekarang menjadi tempat wisata juga Rawa Pening ini. Di samping tempat kuliner memancing juga tempat santai-santai. Karena di sini ada namanya Bukit Cinta juga di sini. Ya ini. Jadi kita coba kita review ya untuk eh, Rawa Pening itu di mana tadi di awal sudah kita sampaikan. Nah, jadi kita lihat dari geografisnya. Nah, tadi kita cerita ini Rawapening ini kan di Jawa Tengah tentunya. Dan meskipun tidak seluas Danau Toba, tapi luasnya bisa mencapai 2.670 hektar. Ya. Tepatnya lokasi danau ini, danau alam ini di Kabupaten Semarang. Yaitu meliputi di 4 kecamatan, Kecamatan Bawen tadi yang kami sampaikan, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyu Biru. Jadi Bawen terkenal ya, itu merupakan persimpangan tadi. Kalau naik bis sering turun mana Bawen kan gitu. Ambarawa sangat terkenal dengan apanya? Palagan Ambarawa, kemudian terkenal dengan zaman dulu buah kelengkengnya. Nah, ini kan di dataran tinggi juga ini. Kemudian Kecamatan Tuntang. Sungai Tuntang juga terkenal dalam sejarahnya. Kali Tuntang milik Getih. Kemudian Kecamatan Banyu Biru. Iya, Kecamatan Banyu Biru terkenal. Di sini ada sekolah polisi, ya, sekolah polisi terkenal juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, oleh karena itu sebetulnya danau ini secara alamiah terletaknya di cekungan antara tadi di belakang saya nampak gunung antara eh, lembahnya Gunung Merbabu yang agak jauh, kemudian Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran. Nah, ini kan rendah. Nanti bisa kita lihat kalau kita melewati jalan ini, itu nanti ada rangkaian 3 gunung ini, eh, Telomoyo, Ungaran, Merbabu. Dan nanti kalau sudah agak jauh, agak ke selatan itu tambah nanti Gunung Merapi yang memang sudah agak jauh, nah, kan gitu. Dan kalau kita menengok ke sebelah kanan, ada 2 gunung lagi, sangat indah, yaitu Gunung eh, Sumbing dan Sindoro. Nah, jadi ada melewati jalan kita tengok sebelah kiri ada tadi 4 gunung, ke kanan ada 2 gunung. Nah, jadi ini ceritanya tadi sebagai objek wisata ya sekarang. Jadi di Rawapening ini silahkan berkunjung ke sini menikmati ikannya, ikan bakar, nah, itu bisa. Kemudian informasi yang ada, ya ini untuk menambah cerita ya.
namanya legenda. Jadi zaman dulu itu kalau di Jawa, untuk menceritakan pesan moral kepada generasi berikutnya itu adalah dengan mendongeng, bercerita. Nah, sehingga ini kan ditambah-tambah cerita gitu, supaya pesan itu masuk dari generasi ke generasi. Jadi kalau sebenarnya kalau buku cerita itu tadi adalah bukit untuk mengawasi apa ya, di sini yang terkenal dengan perkembangan enceng gondoknya dulu ya. Ya sekarang udah mulai dibersihkan, dulu pernah apa ya, lebat pertumbuhannya. Kemudian dari segi apa tadi, cerita-cerita, legenda, dongeng. Jadi di sini coba kami ceritakan legenda ini. Jadi di daerah ini itu apa namanya, ada legenda namanya legenda Rawa Pening Baru Klinting namanya. Ya. Jadi kalau kita ceritakan ya, kalau dulu kan ceritanya selalu begini. Pada suatu hari di suatu desa, ini untuk berjalannya merti desa supaya berjalan dengan baik, maka diperlukan pusaka sakti. Wah, kan gitu. Jadi di daerah ini namanya ada Ki Selo Gondang, nah, yang mempunyai apa, anak, yaitu namanya Endang Sawitri, Sawitri, ya ini. Jadi oleh karena itu di dalam dongeng ini diceritakan Ki Selo Gondang ini mengutus ini anaknya untuk meminjam pusaka sakti ke sahabatnya Ki Selo Gondang yaitu Ki Hajar Solo Kantoro. Wah, kan gitu. Dan di dalam apa ya, mengutus ini kan setelah ketemu Ki Hajar eh, Selo Kantoro, nah itu memberikan pesan kepada si Endang ini tadi, Endang Sawitri ini, supaya membawa pusaka ini jangan di atas pangkuannya. Nah, gitu. Nanti ada akibatnya kalau di atas pangkuannya. Ceritanya di tengah perjalanan kan lupa atau sengaja Ki Endang Sawitri ini melanggar pesan dari sahabat ayahnya yaitu Ki Selo Kantoro tadi. Akibatnya apa? Ternyata si Endang Sawitri ini hamil. Wah, ini ceritanya dan menjadi viral kalau zaman sekarang, ya kan ya. Nah, oleh karena itu ceritanya Ki Selo Gondang kan memohon Ki Hajar Selo Kantoro mau menikahi putrinya supaya apa tidak malu untuk menutup aib keluarga. Ya, dengan berat hati tentunya ya Ki Hajar Selo Kantoro menerima Endang Sawitri sebagai istrinya. Kemudian setelah beberapa bulan, 9 bulan ternyata ya kan, ternyata anak dari Endang Sawitri ini berupa naga ular besar. Yang dinamakan Baru Klinting. Nah, untuk melepas kutukan pusakanya ini Baru Klinting ini harus menemui Ki Hajar Selo Kantoro karena tadi kan pusaka milik dia. Dan yang ternyata sedang bertapa di Gunung Telomoyo tadi yang kami ceritakan di awal tadi. Wah, inilah berikutnya cerita ini, dongeng ini. Eh, oleh karena itu, Baru Klinting itu menemui Ki Selo Kantoro tadi juga harus bertapa dan harus melilitkan tubuhnya sampai ke puncak Gunung Telomoyo. Singkat cerita, sudah lama ya kan, karena ini di gunung sudah lama bertapa, suatu saat ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu, biasa di hutan berburu, dan tidak melihat wujud keseluruhan dari Baru Klinting. Akhirnya apa? Karena naga tadi di ujungnya ada ekor, maka ekornya itu dipotong-potong oleh desa tersebut, apa penduduk desa Patok tersebut. Nah, ini kemudian setelah selesai bertapa, ini kan Baru Klinting mendatangi warga Patok untuk meminta makanan dan minuman. Padahal tadi kan yang memotong ekornya, ya kan.
Nah, ini respon warga Patok gimana? Responnya, padahal udah dipotong apa yang namanya ekornya. Iya. Namun karena keadaannya sudah bertapa sangat lama, tentunya ya rusuh, penuh luka. Tadi udah dipotong-potong oleh tadi ditolak oleh warga, patok, patok, ya kan. Dan dari sekian banyak, nah dari sekian banyak iya kan, itu hanya seorang janda tua bernama Nyai Latung yang memberikan makan dan minuman kepada baru Klinting ini tadi. Nah itulah. Kemudian setelah agak sehat, baru Klinting ini menancapkan lidi ya, lidi, nah, sodo ya, lidi, dan mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil mencabut lidi ini yang kecil ini, maka ialah orang yang hebat. Nah, sebenarnya ini untuk menantang orang Patok tersebut yang memberi makan aja tidak mau pada orang. Makanya ditantang dengan sayembara. Oh, di dalam dongeng-dongeng kan sering ada sayembara. Nah, lidinya ditancapkan. Ternyata setelah dicoba dari sekian banyak warga Patok tersebut, tidak ada satupun penduduk desa yang sanggup mencakup lidi yang kecil tadi. Ya, ini kemudian yang bisa mencabut itu adalah siapa? Nyai Latung yang memberikan makanan tadi. Ya, memberikan makanan tadi. Setelah dicabut apa yang terjadi? Wah, ini kan di Gunung Telomoyo ya. Ya, akhirnya air menyembur dengan keras seperti air banjir, air bah. Dan penduduk desa memukul kentongan sebagai tanda bahaya. Wah, dan akhirnya kan nanti menjadi rawa pening itu airnya banyak itu tadi. Ya itu. Inilah ceritanya. Nah, jadi mendengar kentongan tadi Nyai Latung naik ke atas sesuai pesan eh, baru Klinting dan Nyai Latungnya kan selamat begitu. Nah, lama-kelamaan air tadi membentuk rawa-rawa dan airnya bening. Ya, makanya disebut rawa yang bening. Ya, kalau nyebutnya jadi rawa pening ya kan gitu. Itulah cerita dari legenda atau dongeng rawa pening. Ya, yang ada di sana untuk wisata. Jadi di sini meskipun itu namanya dongeng ya cerita banyak yang nggak masuk akal misalnya pusaka keris dipangkul jadi hamil dan sebagainya. Tetapi ini ada pesannya bahwa misalnya tadi orang yang lusuh apa ya tetap harus dibantu jangan sombong lah. Makanya untuk dites untuk mencabut lidi juga nggak bisa. Ya, itulah pesannya dari cerita ini yang tentunya turun temurun. Demikian pemirsa dari cerita dongeng Rawa Bening ini mudah-mudahan bisa untuk hiburan. Yang penting bisa berwisata di Rawa Bening, Jawa Tengah ini, Kabupaten Semarang. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.